Gaduh pelanggaran etik Hakim Konstitusi ini membuat PDIP bertanya mengenai keabsahan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa pres. Kita akan bahas bersama dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara sekaligus dosen STHI Jentera. Mbak Bibip, selamat malam. Selamat malam. Mbak, kalau kita lihat ini kan bisa dikatakan produk MK terkait dengan batas usia capres-cawapres, prosesnya sudah terbukti melanggar etika. Anda masih menilai bahwa putusannya ini bisa dan harus dipertanyakan keabsahannya? Harus dipertanyakan karena memang logika hukumnya kan putusan 90 itu ya yang memberikan karpet merah untuk Gibran itu dihasilkan dari sebuah proses yang sekarang ini sudah nyata berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK 2 hari yang lalu itu bahwa prosesnya salah. Jadi logika hukumnya sebuah putusan yang dibuat dengan proses yang ternyata melanggar etik dan itu pelanggaran berat bahkan bisa membuat sebuah putusan tidak sah, maka logikanya adalah putusan itu memang tidak sah sebenarnya. Cuma memang secara legal formal diperlukan forum berikutnya yaitu di Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru. Menyatakannya tidak dengan menyatakan keliru putusan 90, tapi dengan menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengenai syarat capres cawapres itu. Jadi menyidangkan kembali dan nanti putusannya bisa diduga, bisa dipastikan bahkan akan berbeda dengan putusan 90. Nah, dengan cara itulah putusan 90 sebenarnya dalam tanda kutip dikoreksi. Jadi memang harus nih, kalau enggak tidak ada gunanya juga kemarin MK sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Usman. Jadi Anda melihat kalau misalnya ini hanya berserah kepada diputuskan ada hakim yang dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK, kemudian dia nyatakan melanggar etik, tidak cukup sampai di situ, tapi tetap harus dikawal. Bagaimana? Anda kan mengawal dari awal. Bagaimana supaya ini tidak setengah-setengah begitu? Iya, yang kita bisa lihat memang dua hal. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Legalitasnya kita butuh forum di Mahkamah Konstitusi tadi ya. Jadi saya kira di titik ini kita harus dorong sekali nih supaya Mahkamah Konstitusi itu segera mungkin kalau bisa Senin tuh langsung sidang dan memutus. Dan itu dimungkinkan Mbak dari aspek hukumnya. Karena ini adalah pengadilan norma, bukan pengadilan dua pihak gitu yang dua-duanya harus didengar dulu, harus ada saksi, harus alat buktinya lama gitu ya. Ini adalah pemeriksaan sebuah norma pasal terhadap konstitusi. Jadi sudah ada presidennya pula tahun 2009 ada sebuah putusan yang membuat kita bisa mencoblos hanya dengan KTP ya kalau pemilu itu dibuat dalam waktu 1 hari. Jadi kerangka hukumnya tersedia, tinggal sekarang mau atau tidak maukah Mahkamah Konstitusi. Jadi masih bisa didorong supaya mereka mau karena kita harus ingatkan mereka bahwa dampaknya ini bukan sekedar pada orang-orang yang berpengaruh ya dalam hal ini Gibran, tapi pada keabsahan pemilu itu sendiri, kepastian hukum dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya itu yang harus kita dorong. Nah, aspek keduanya kalau dari aspek legitimasi, memang menurut saya ini sudah menjadi suatu coreng dalam proses pemilu kita. Yang harus kita khawatirkan kalau ini tidak kunjung diselesaikan dengan cepat, ini akan terbawa terus seandainya nanti misalnya Gibran dan Prabowo terpilih, ini juga akan terbawa sampai pada legitimasi pemerintahan nantinya. Dan ini akan buruk bagi jalannya penyelenggaraan negara kita. Oke, bagaimana dengan tenggat waktunya? Kan kalau untuk pemilu yang sekarang, tentu ada kekhawatiran gitu. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa ini didorong dengan cepat dan sesuai agar tidak berdampak implikasi tidak panjang begitu? Ya, tenggat waktunya memang sebentar lagi tanggal 13. Tanggal 13 itu 2 sudah hari awal lagi. minggu lagi. Jadi tanggal 14 akan diumumkan. Nah, makanya yang kalau masih bisa didorong berarti harus dilakukan paling tidak Senin tuh. Dan sebenarnya Mahkamah Konstitusi juga bisa memutus bahwa itu segera berlaku begitu. Karena kan Pak Jimli sempat mengatakan berlaku untuk 2029, tapi itu Ya. sebenarnya ini untuk tempat dia. Tidak boleh sebenarnya MK yang memberikan panduan kapan suatu putusan harus dilaksanakan. MK itu bisa sangat progresif bilang langsung berlaku hari ini juga. Itu langsung akan berlaku.
Ya, apalagi ini sudah ada Ketua MK yang baru ya. Anda optimistis bahwa kalau ini Senin kemudian baru dibahas, ini masih bisa mengejar tenggat waktu yang hanya 1 hari tadi? Kalau optimis atau tidak kita harus hitung politiknya juga ya, tapi kalau dimungkinkan atau tidak, sangat dimungkinkan. Karena itu tadi, 1 hari itu sudah pernah terjadi bisa, dan secara hukum itu boleh sekali, karena ini menguji norma, bukan menguji kasus misalnya, penipuan begitu ya, pembunuhan, tidak begitu. Jadi memang bisa cepat sekali dalam waktu setengah hari itu bisa saja diputuskan, kalau memang Mahkamah Konstitusi logika hukumnya berjalan dengan baik, bahwa suatu putusan itu salah ketika dibuatnya ada benturan kepentingan dan itu sudah terbukti. Jadi proses pertamanya sudah selesai, sekarang tugas MK untuk mengoreksi dalam tanda kutip putusan 90 karena prosesnya yang salah secara etik tadi. Oke, baik. Jangan sampai kemudian dengan tenggat waktu tidak ada dorongan untuk sesuatu hal yang memang kita butuhkan untuk demokrasi di negara ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, sekaligus juga dosen STHI Jentera. Mbak Bibip, selamat malam. Terima kasih.